Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Sri Wulandari dengan NIM 2030 1020 5004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang mata kuliah profesi kependidikan, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah tersebut. Nah, pada kali ini video yang saya buat berbentuk seperti sebuah podcast, jadi selamat menyaksikan. Konsep dasar profesi kependidikan. Halo guys, jumpa lagi bersama aku pada podcast yang kedua. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah membahas tentang proses pembelajaran blended learning. Nah, beda lagi pada kali ini. Konsepnya kita akan membahas tentang konsep dasar profesi kependidikan. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep dasar profesi kependidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu di dalam profesi kependidikan pasti ada yang namanya profesi, profesional, profesionalitas, profesionalisme, dan profesionalisasi. Nah, untuk yang kedua saya akan membahas tentang karakteristik pekerjaan profesi atau karakteristik pekerjaan sebagai suatu profesi. Nah, yang ketiga yaitu kode etik profesi kependidikan. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu saya akan membahas tentang profesi terlebih dahulu. Nah, profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Nah, mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena kita ambil sebagai contoh nih, misalkan ada seorang administrasi, pekerja administrasi ya. Nah, dia itu tidak termasuk ke dalam golongan profesi. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang administrasi, kita tidak perlu yang namanya pendidikan. Sama halnya seperti tukang bersih atau keamanan. Nah, semua orang bisa yang namanya bersih-bersih, semua orang bisa menjadi penjaga keamanan. Nah, berbeda halnya dengan profesi. Profesi itu adalah sesuatu yang kita hasilkan dari pendidikan yang telah kita tempuh. Nah, sebagai contoh di sini adalah guru, dosen, dokter, pilot, dan yang lainnya lagi yang berkaitan dengan kependidikan. Nah, selanjutnya selain profesi tadi, saya akan membahas tentang profesional. Nah, seseorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap-sikap profesional. Nah, tadi saya sebutkan adalah sikap-sikap profesional. Berarti ada tuh hal-hal atau sikap-sikap profesional tersebut, yang dimana sikap-sikap profesional itu terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu komitmen yang tinggi, di mana seseorang yang ingin memiliki keprofesionalan harus punya komitmen yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang tidak bisa dikatakan profesional jika dia tidak bisa bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang ketiga, berpikir secara sistematis. Dan yang keempat, penguasaan materi. Nah, penguasaan materi yang dimaksud di sini adalah penguasaan materi terhadap profesinya. Misal, seorang dokter pasti paham tentang penguasaan materi tentang kesehatan. Nah, seorang guru paham akan kependidikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Nah, profesionalisme itu adalah tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkungan kerja atau bisnisnya. Atau bisa kita kenal sebagai profesionalisme itu adalah kesuksesan di tempat kerja atau keberhasilan kita, yang dimana di situ reputasi kita sebagai pegawai itu terlihat sangat baik dan keunggulan kerja kita yang sangat tinggi. Jadi kita bisa dikenal sebagai orang yang profesionalisme terhadap pekerjaan kita. Nah, selanjutnya yaitu profesionalitas. Nah, profesionalitas itu adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota profesi.
pada profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas mereka. Nah, yang terakhir dari pembahasan profesi dan profesional itu tadi adalah profesionalisasi. Profesionalisasi ini menjadi tahap akhir dari profesi, profesional, profesionalisme, dan profesionalitas. Nah, profesionalisasi adalah pendidikan prajabatan atau dalam jabatan. Nah, profesionalisasi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan status atau peningkatan pelatihan pengembangan diri kita secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, baik. Itu untuk pembahasan yang pertama. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang karakteristik pekerjaan sebagai suatu profesi. Nah, karakteristik inilah akan menjadi pembeda antara pekerjaan biasa dengan profesi. Nah, ada pun beberapa karakteristik yang menjadi pembedanya. Yang pertama yaitu keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Nah, seperti yang kita ketahui, keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Pengetahuan teoritis ini kita dapatkan dari pendidikan yang kita tempuh. Selanjutnya yaitu adanya pendidikan ekstensif. Nah, jenjang pendidikan misal guru yang pertamanya S1, kalau mau jadi dosen ke S2, terus nanti ada tahap pra CPNS, terus jadi CPNS. Nah, semuanya itu ada prosesnya seperti itu. Selanjutnya terdapat tujuan kompetensi. Nah, selanjutnya lagi terdapat pelatihan institusional. Nah, dan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu adanya kode etik profesi. Nah, merujuk pada materi yang ketiga yaitu kode etik profesi kependidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa kode etik merupakan norma, aturan, atau acuan sebagai pedoman dari tingkah laku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Nah, dalam artian seperti ini, kode etik itu menjadi peraturan, menjadi acuan, menjadi pedoman bagi seseorang yang memiliki profesi, misal guru nih. Ada tuh yang namanya kode etik profesi seorang guru, ada kode etik profesi kedokteran, kode etik profesi akuntan. Nah, semuanya itu ada kode etiknya seperti itu. Jadi, kita simpulkan bahwa kode etik profesi kependidikan itu adalah norma etik yang menjadi pedoman tingkah laku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas di lingkungan institusi teknologi Indonesia. Nah, mungkin jika kita simpulkan bahwa profesi itu berbeda dengan pekerjaan biasa, seperti itu. Baik, cukup di sini saja podcast kita. Sekian dari saya dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Demikian itu tadi video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.